Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait dengan persidangan kasus Brigadir Joshua. Kita amati dari persidangan hari ini dengan terdakwa Bribka Ricky Rizal, Barada Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Ada satu poin yang sudah mulai terang benderang. Salah satu isu yang sedang menjadi perdebatan cukup panas adalah tentang peristiwa siapakah yang menembak di tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Dari kedua belah pihak, Ferdy Sambo dan juga Barada Eliezer, mereka semua keterangannya saling berlawanan. Baradae mengatakan FS juga nembak, sementara FS membantah dengan tegas. Tetapi yang bisa kita realize sekarang adalah keterangan ahli ataupun juga keterangan saksi lainnya. Misalnya begini, kita coba awali dengan keterangan dari keterangan ahli dokter otopsi kan ya. Otopsi pertama dan kedua itu sebenarnya adalah linier, bahasanya berbeda, tetapi intinya adalah sama. Di hasil otopsi kedua dikatakan di tubuh Brigadir Joshua ditemukan ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Sementara di otopsi yang pertama dikatakan ada 7 luka lubang tembakan dan 6 lubang menembus badan. Sebenarnya intinya adalah sama, lebih didetailkan karena ada luka tembak masuk, jalurnya dan sebagainya. Tetapi kita bisa relay adalah yang kedua menurut aku, 5 luka tembak masuk dan 4 tembak keluar. Artinya ada 5 tembakan nih peluru yang masuk ke tubuh Brigadir Joshua. Tetapi di persidangan hari ini kita lihat ya, keterangan dari pengacara Baradae juga mengatakan bahwa total peluru yang dimiliki oleh Baradae saat itu adalah 15. Sedangkan peluru yang diserahkan ke Kombes Santo yang tidak dipakai di senjatanya Baradae saat itu ada 12. Artinya ada 3 tembakan yang dilepaskan dari senjata Glock miliknya Barada Richard Eliezer. Terus kok bisa nih logikanya 3 dari tembakannya Barada Eliezer, tetapi ada 5 luka tembak masuk di tubuh Brigadir Joshua. Ini sudah mengkonfirmasi satu hal menurut aku, walaupun ini belum sampai dalam tahapan pembuktian, tetapi sudah ada satu peristiwa yang terkonfirmasi, ada lebih dari satu senjata, karena kita ketahui juga ada beberapa jenis senjata peluru juga yang masuk ke dalam tubuh Brigadir Joshua. Apakah mungkin Barada Eliezer itu menggunakan 2 tembakan, 2 senjata? Kan agak sangat kecil sekali kemungkinan, bahkan tidak ada satu fakta persidangan yang merujuk ke sana dan dikatakan hanya menggunakan 1 senjata Glock saja miliknya Barada Eliezer. Artinya siapa yang 2 ini? Ini belum menjawab tuduhan dari Barada Eliezer ke Ferdy Sambo bahwa dia adalah penembak keduanya. Ini baru menjadi salah satu bagian konfirmasi, tetapi sebenarnya ini sudah bisa mematahkan kebohongan dari Ferdy Sambo. Ferdy Sambo mengatakan bahwa yang menembak semuanya adalah Barada Eliezer, tetapi dari sini kok Ferdy Sambo ini ketahuan bohong banget karena jelas dengan penjelasan yang tadi. Tetapi itu juga bukan jaminan bahwa yang menembak kedua itu adalah Ferdy Sambo. Kan masih ada terdakwa lainnya. Ada Putri Chandrawati, ada Kuat Ma'ruf, ada juga Bribka Ricky Rizal, dan 4 terdakwa lainnya juga termasuk ada possibility menjadi penembak keduanya. Tetapi dengan berbagai macam data dan analisa dari psikolog psikolog forensik, ya, yang paling possibility adalah antara Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Kalau kita lihat dari Ferdy Sambo, secara analisa psikologinya, Ferdy Sambo kan mengatakan berkali-kali bahwa saya itu marah, kecewa, harga diri saya tercabik-cabik oleh Joshua. Apakah mungkin kalau orang itu marah banget dicolek harga dirinya, hanya mau gitu melihat orang yang menyakiti kita ditembak begitu saja? Itu jarang banget terjadi. Biasanya orang yang merasa disakiti akan mencoba mengikuti. Kan kadang ada orang tuh lagi kesel sama orang yang penting mukul, nabok dan sebagainya. Nah ini juga make sense. Nggak mungkin kalau si Ferdy Sambo hanya membiarkan orang yang dia benci tewas tanpa ada pengaruh atau campur tangan dia. Sangat kuat kemungkinan bahwa itu adalah Ferdy Sambo dengan alasan tersebut. Bagaimana dengan Putri Chandrawati? Apakah Putri Chandrawati juga terlibat dalam penembakan ini? Agak sulit dari data-data persidangan, fakta persidangan, karena Baradae pun tidak menyebutkan ada nama Putri Chandrawati.
Tetapi ada hal yang juga ada possibility kemungkinannya dengan ada 3 jenis selongsong peluru yang ditemukan di sana. Nah, selongsong peluru itu artinya adalah bekas bungkusan peluru. Dikatakan di sini ada 10 selongsong peluru, 10-an lah ya. Kan yang di dalam tubuh Brigadir Joshua juga ada 1 yang tertinggal di situ, dan kita juga ada asumsi bahwa ada banyak masa-masa kegelapan, misalnya di lokasi kejadian setelah 48 jam itu, jangankan 48 jam, 1 jam setelah kejadian nggak nyampe segitu pun sudah banyak alat-alat bukti yang barang bukti yang merujuk ke alat bukti yang sudah dihilangkan. Jadi itu ada bagian yang sudah mulai terklarifikasi walaupun ini belum sampai dalam tahapan pembuktian, teman-teman. Baradae juga mengatakan tentang CCTV di Biro Provos. Kami sudah melihat juga di Biro Provos dan di situ ada Pak Efes. Saksi katakan tidak melihat Efes karena di skip-skip. Kalau aku tangkap ini adalah keterangan dari saksi Raditya Adiasa, pekerja lepas di Biro Paminal, karena Raditya ini mengatakan dia memang diminta untuk mengecek CCTV yang berada di Biro Paminal dan juga Biro Provos, dan Kuat Ma'ruf serta Barada Eliezer itu diperiksa di kedua tempat ini. Menurut aku mereka bukan diperiksa ya, tetapi sedang di briefing. Kamu skenario-nya ini, kamu peranannya ini. Jadi lebih bahasa pemeriksaan itu karena ruangan pemeriksaan, tetapi menurut aku mereka tidak diperiksa tetapi sedang diberikan peranannya. Kalau dalam acting gitu lagi reading gitu lah ya, kurang lebih. Dikatakan di sini bahwa tim sus yang paksa saya untuk bantu sekitar jam 8.30 malam, Pak Benny Ali bilang silakan cek CCTV dan tak ada passwordnya. Pada saat sudah dicek, diketahui jam 7:30 malam, aku yakin mereka datangnya lebih awal karena 7:30 malam ini adalah rekaman CCTV yang dimulai dicek di situ. Sudah terlihat KM dan juga Barada E. Tetapi dia tidak melihat Bribka RR. Tidak melihat itu bukan berarti dia tidak ada di sana. Kemungkinan besar sudah ada di sana juga. Nah, ini juga yang dikatakan dari Barada Eliezer bahwa saya melihat ada Ferdi Sambo juga kok di sana. Karena itu adalah rekaman yang pertama, teman-teman. Ada rekaman terlihat mulai pukul 20.30 sampai 23.30. Ini adalah lokasinya aku tangkap di Biro Provos. Sedangkan kalau jam 23.30 ke atas, mereka itu sudah tiba di Biro Paminal. Jadi ini adalah bagian yang sudah rencana-rencana skenario di awal-awal kasus ini muncul. Karena kan kejadian itu di hari Jumat, sementara diumumkan ya ke media massa, konferensi pers dari Polres Jakarta Selatan, itu kan di hari Seninnya, ada jarak sekitar 3 hari. Nah, kemudian kami konsisten bantah tentang saya tidak pernah pindahkan uang dari rekening Joshua, itu terbukti sekarang. Ini adalah keterangan dari pengacara Baradae bahwa memang dari awal kan kita mendengar berita ini adalah dari Kamarudin Simanjuntak ya, pengacara Brigadir Joshua yang mengatakan bagaimana mungkin sudah meninggal dunia tetapi ada transaksi di tanggal 11 Juli 2022. 3 hari setelah terjadinya pembunuhan tersebut, rekening Brigadir Joshua itu mentransfer sejumlah uang ke salah satu ajudan yang juga merupakan terdakwa. Ternyata di sini kita ketahui ini adalah keterangan yang kita dapatkan dari Anita Amalia, petugas BNI, yang memang itu adalah ada catatan rekening koran 11 Juli 2022 ada uang masuk dari rekening Nofriansah Yosua sebanyak 100 juta sebanyak 2 kali ini ke rekeningnya Bribka Riki Rizal. Alasan dari Bribka Riki Rizal bahwa setiap ajudan, terutama Bribka RR dan juga Brigadir Joshua, mereka ini sebagai kayak kepala rumah tangga ya, yang Bribka RR itu di Magelang, sementara Joshua itu untuk yang Jakarta. Jadi itu adalah uang bukan milik yang mereka, tetapi atas nama mereka untuk melakukan aktivitas bulanan masing-masing. Ya, ini sudah cukup masuk akal bagi aku pribadi, tetapi ternyata ada data lain yang bisa kita tangkap, begitu banyak sekali ya uang untuk kegiatan operasionalnya seorang keluarga Ferdi Sambo ratusan juta, padahal mereka bukanlah pengusaha gitu, sibuk sekali seperti pekerjaannya. Rekening Joshua untuk keperluan rumah tangga di Jakarta dan rekening saya itu untuk keperluan di Magelang.
Saya tak tahu HP yang megang ibu atau Joshua. Ini adalah bagian yang menarik menurut aku. Karena kalau seandainya kan dikatakan dari petugas Bank BNI tersebut, itu adalah transaksinya berasal bukan dari setoran di bank langsung, tetapi adalah dari internet. Bisa dari mobile banking atau dari laptop juga bisa. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan. Kalau itu adalah dari handphone atau dari laptopnya Joshua, sekarang di mana barang bukti tersebut? Karena laptop dan 3 handphonenya Joshua itu yang tidak ada. Dari sini sebenarnya sudah bisa menjawab loh teman-teman. Karena kan yang diketahui dari Bribka RR yang megang itu biasanya adalah ibu PC atau Joshua sendiri, dan situ pun juga ada ada step-stepsnya mengenai username-nya, ada PIN-nya, jadi bukan rahasia lagi, tetapi yang megang adalah antara Joshua dan juga ibu. Nah, di tanggal 11 Juli tersebut, itu kan artinya ada 2 kemungkinan antara laptop atau handphone yang dipakai untuk mentransfer uang 200 juta tersebut, itu di mana? Harusnya ini bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat. Ini adalah alasan kenapa kok mereka ini menghancurkan, aku bilangnya mereka karena kemungkinan besar tidak hanya PC tapi juga ada FS di sini yang menghancurkan barang bukti tersebut. Kalau hanya data-data isinya mengenai transaksi seperti ini, menurut aku ya nggak terlalu signifikan memberatkan FS dan juga PC, tetapi kenapa dihancurkan? Karena mungkin ada hal-hal yang membuat malu Ferdy Sambo, misalkan ada pesan-pesannya romantis dari seorang Putri Chandrawati, atau ada hal-hal yang menjurus ke masalah perselingkuhan atau pelecehan, juga bisa ke arah sana, makanya itu dihilangkan. Oke, semakin menarik, semakin mengasah logika berpikir kita tentang kejadian ini. Nah, kemudian setelah di 11 Juli 2022 tersebut, itu tidak ada sih beberapa transaksi lagi di rekeningnya Bribka RR, itu transaksinya lebih ke masalah kayak pembayaran PLN, PDAM, yang itu sifatnya adalah monthly atau bulanan, dan ini adalah salah satu faktor pendukung bukti kuat bahwa memang benar itu adalah untuk pembayaran kebutuhan rumah tangga di Magelang. Karena memang tugasnya Bribka RR juga adalah untuk mengawasi anak-anak Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo di Magelang. So, itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.